Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik nak, bertemu lagi dengan Ibu hari ini. Ini adalah video materi yang ke-8. Adalah lanjutan dari materi kita di bab 2, di mana minggu kemarin kita sudah membahas tentang penegakan hukum di Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan tentang peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam negara Indonesia. Baik, Ibu ingatkan lagi bahwa negara Indonesia adalah merupakan negara hukum, di mana hukum itu melindungi segala warga negara yang ada di Indonesia. Di sini kita membahas tentang lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya yang pertama adalah peran kepolisian negara Republik Indonesia. Kepolisian, kita ingat dalam pasal 30 itu tentang pertahanan dan keamanan negara. Sudah jelas pada pasal 30 ayat 4 di mana menjelaskan tentang kepolisian adalah salah satu lembaga penegakan hukum yang bertugasnya adalah untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Itu terdapat dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar ayat ke-4. Nah, di sini selain pasal itu tentang mengatur tentang keamanan dan pertahanan negara, dan dalam salah satu ayatnya itu tentang kepolisian, di sini juga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang lebih spesifik untuk membahas tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Kita lihat di sini, tugas kepolisian itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13. Yang salah satunya Ibu ambil ya. Sebenarnya banyak, ada 12 tugas kepolisian, tetapi sudah Ibu tulis semua di dalam modul kalian. Salah satu contoh adalah tugas dari kepolisian itu adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi itu adalah salah satu tugas dari kepolisian negara Indonesia. Yang kedua adalah tugas kepolisian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14. Ini adalah lanjutan dari tugas dari kepolisian dari Pasal 13 itu. Salah satunya adalah menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan dan ketertiban. Itulah mengapa misalnya ada suatu kegiatan yang bersifat umum yang menyangkut masyarakat luas, ada kepolisian yang mengatur dan menjaga keamanan dari acara tersebut. Yang kedua, misalnya dalam kegiatan demonstrasi, pasti ada kepolisian yang menjaga pada saat demo itu terlaksana. Itu adalah salah satu tugas dari kepolisian. Selain tugas, ada juga yang namanya wewenang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15, di mana salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan masyarakat. Jadi, wewenang kepolisian itu menerima apabila masyarakatnya mengadu tentang tindak pidana atau melakukan pengaduan terhadap kepolisian. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15. Selanjutnya, wewenang kepolisian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16. Salah satunya adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan apabila ada laporan dari masyarakat. Itu adalah tugas dan wewenang kepolisian. Kita lanjut, selain kepolisian, ada juga yang namanya kejaksaan. Kejaksaan adalah salah satu penegakan hukum, di mana di sini sudah jelas tugas dan wewenang kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga hukum yang bersifat untuk melakukan penuntutan. Itu adalah hakikat dari kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Itu juga sudah Ibu letakkan di modul kalian. Nanti akan banyak tentang undang-undang yang mengatur tentang kejaksaan. Ini Ibu ambil contohnya, tugas dan wewenang dibagi menjadi 3. Jadi ada tugas dan wewenang kejaksaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah di tindak pidana, melakukan penuntutan apabila misalnya kasus tersebut naik ke ranah hukum, maka ada yang namanya tugas dan wewenang kejaksaan itu di bidang pidana. Yang kedua adalah perdata dan tata usaha negara. Perdata dan tata usaha negara ini ada kaitannya dengan negara, di mana kejaksaan itu bisa melakukan kegiatannya baik di dalam negara maupun di luar negara dalam bidang kejaksaan. Yang ketiga adalah ketertiban dan ketentraman umum, yaitu peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Itu lebih kepada ke masyarakatnya. Selain kejaksaan, ada juga yang namanya peran hakim sebagai penegakan hukum di negara Indonesia. Jadi sudah ada kepolisian, kejaksaan, maupun lalu ada kehakiman.
Di sini sudah jelas, Ibu rangkum juga, peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ini adalah undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan kekuasaan hakim di Indonesia. Ini juga sudah ada di dalam modul kalian, isi dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, di mana isinya salah satunya Ibu rangkum, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 18. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ada pasal 18, ada 3 jenis hakim. Yang pertama adalah hakim pada hakim agung yang disebut dengan hakim agung. Jadi kalau ditanya apa nama hakim dari Mahkamah Agung, itu disebut dengan namanya hakim agung. Yang kedua adalah hakim yang berada pada badan peradilan yang berada di Mahkamah Agung, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer di bawah kekuasaan hakim agung, yaitu mengatur tentang peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer. Yang ketiga adalah hakim pada MK. MK ini adalah Mahkamah Konstitusi, disebut dengan hakim konstitusi. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang peran hakim, kita lanjut ke KPK. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasti kalian tidak asing dengan mendengarkan namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya adalah lembaga penegakan hukum itu adalah KPK, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK juga bersifat independen. Ibu ulang, undang-undang yang mengatur tentang KPK adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Yang dimana KPK itu bersifat independen, dia berdiri sendiri tanpa memihak kekuasaan yang lain. Nah, KPK ini bersifat independen, tidak memihak satu sama lain. Tugas KPK salah satunya adalah supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. KPK ini adalah salah satu lembaga penegakan hukum yang dimana dia melaporkan hasil tugasnya itu kepada BPK, Badan Penyelidik Keuangan Negara, dan ke Presiden. Itu adalah tugas dari KPK salah satunya. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah wewenang. Apa wewenang KPK? Sudah ada banyak, sudah Ibu tulis di modul. Salah satunya adalah mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Jadi apabila ada salah satu kasus tentang yang namanya penyalahgunaan dana, maka KPK memiliki wewenang sebagai menyelidiki dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila sudah terjadinya yang namanya tindak pidana korupsi. Setelah itu, selain wewenang, adanya kewajiban KPK adalah memberikan perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Apabila suatu kasus sudah misalnya naik, sudah melakukan penyelidikan, maka ada ada saksi atau ada pelapor, maka wewenang kewajiban KPK itu harus melindungi saksi yang akan mengeluarkan pendapat tentang kasus tindak pidana korupsi tersebut. Yang terakhir adalah advokat. Advokat adalah undang-undang yang mengatur tentang advokat itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Lebih jelasnya nanti akan Ibu tulis di modul. Baik, ini dulu video pembelajaran Ibu yang ke-8. Lebih jelas dan lebih lengkapnya lagi itu sudah Ibu tulis di modul. Silakan kalian baca, dan ingat dalam materi ini lebih kalian menekankan tentang menghafal pasal-pasal yang mengatur tentang kepolisian, kehakiman, kejaksaan, KPK, dan advokat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.